Wisma Dewa Jaya. Semuanya hadir atau ada yang tidak hadir? Dia tidak masuk berapa? Yakin? Berarti Zakaria sendiri ya? Ya. Coba tangan kita ke depan. Ke depan. Ke samping. Ini ke depan, ke samping, ke atas, ke bawah ya. Materi kita tentang Pengertian tata urutan peraturan perundang-undangan. bukan ada peraturan di negara, mulai rumah, sekolah, lingkungan, negara. Iya, kan? Semuanya sudah tahu. Ya. Oke, sebelumnya Pak Kadir menginformasikan terkait tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, peserta didik dapat memahami peran dan pentingnya peraturan yang ada di rumah, sekolah, lingkungan maupun Masyarakat. negara. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis dampak jika peraturan itu tidak dapat dilaksanakan. Bisa? Ya. Yang terakhir atau yang ketiga, peserta didik dapat menghasilkan karya kelompok berupa tabel perbandingan atau diagram alur yang menggambarkan peraturan di berbagai lingkungan. Tiga ya, tiga. Tujuan pembelajaran ini. Oke, sebelum kita lanjut ke materi, Pak Kirin mau mencoba mengecek apakah anak-anak semuanya fokus atau tidak. Hari ini hari Rabu kan? Ya. Kira-kira manfaat seragam yang anak-anak kenakan hari ini itu untuk apa sih? Untuk pertama apel. Yang belajar. Untuk belajar. Benar. Jangan malu. Belajar. Untuk belajar. Ada lagi. Datanya untuk hari Rabu. Dan semua anak-anak terlihat hari ini semuanya disiplin ya, artinya semuanya mengikuti peraturan yang sudah ditetapkan. Oke, saya sangat apresiasi. Anak-anak semuanya bawa LKS kan? Bisa buka lihat di bab berapa tiga terkait peraturan di negara supaya kita mulainya dengan peraturan di rumah. Untuk menciptakan suatu kedisiplinan, keharmonisan yang ada dalam rumah supaya anggota rumah itu tidak ada rasa iri atau dendam sesama saudara, contohnya meser dengan kakaknya atau meser dengan adiknya. Bisa? Mungkin ada yang masih ingat terkait aturan-aturan apa saja yang terdapat atau ada di rumah. Yang pertama tidak boleh boros istri, wajib bangun pagi, matikan tempat di rumah. Ayo yang cek. Kamu makan. Apa? Intinya begitu ya, membantu orang tua dengan kasih. Peraturan-peraturan yang ada di rumah itu tidak terlalu asing atau tidak begitu ribet karena peraturan di rumah itu sederhana saja. Contoh seperti yang dijelaskan oleh atau dijawab oleh Lester, Mas Bintang, itu kami orang Korea kayak membantu orang tua, wajib mencuci piring setelah makan, tidak boleh boros istri, seperti itu kan? Itu aturan-aturan sederhana yang ada di rumah. Dan yang menciptakan atau membuat peraturan itu orang pertama siapa tadi? Kakek dan nenek. Setelah kakek dan nenek, orang tua. Setelah orang tua, kita sendiri kan dengan saudara
saudari kita punya. Selain dari kakek nenek, mereka membuat aturan yang ada di rumah. Terlepas dari situ, kakek nenek juga mengajar nilai-nilai moral kepada anak bahkan sampai cucu-cucunya. Ada yang tahu terkait nilai moral yang diajarkan oleh kakek nenek? Ya, yang pertama sopan santun. Benar ya? Yang kedua? Ada. Jawab Mister, jangan ketawa. Ada, Pak. Ada. Kejujuran termasuk nilai moral atau tidak? Ya. Termasuk kan? Ya. Jadi alasannya begini anak-anak. Alasan kenapa kita punya kakek nenek, mereka selain membuat peraturan yang ada di rumah, mereka juga mengajarkan terkait nilai moral. Itu artinya dia punya usia kan beda dengan kita kan. Kalau namanya kakek artinya dia punya usia tidak lama lagi akan iya kan. Jadi dia tidak mau dia punya anak bahkan dia punya cucu keturunan, nah itu dipandang atau tidak dianggap orang-orang begitu. Sehingga sebelum dia meninggal, dia harus mengajarkan atau dia harus menitipkan sesuatu yang berharga bagi dirinya. Sesuatu yang berharga bagi seorang kakek dan nenek ialah anak-anaknya harus baik, anak-anaknya harus punya adab, harus punya etika. Dengan cara dia mengajarkan terkait kejujuran, sopan santun, dan punya adab. Yang berikutnya kita masuk ke peraturan yang ada di sekolah ya. Oke, berbicara terkait peraturan yang ada di sekolah, tentunya peraturan yang ada di sekolah satu beda dengan sekolah yang lain. Maupun swasta, negeri, sekolah yang ada di pedesaan maupun perkotaan, dia memiliki peraturan yang berbeda. Siapa yang bisa memberikan gambar kita terkait kenapa sampai peraturan-peraturan yang ada di sekolah itu berbeda-beda? Kayak di sekolah negeri dan swasta, perkotaan dan pedesaan itu berbeda. Karena apa? Contoh, karena aturan yang ada di rumah. Keterikatan aturan tergantung dengan di mana aturan itu dibuat. Contoh, karena aturan adalah yang ada di rumah, sekolah, tempat kerja, tempat umum, Surabaya, dan masih banyak lagi. Inilah mengapa aturan berhubungan dengan aspek sopan santun atau norma. Sudah. Oke, kita tepuk tangan. Beliau sangat antusias dan semangat. Itu salah satu alasan ya. Alasan kenapa peraturan-peraturan di setiap sekolah itu berbeda. Dan yang perlu anak-anak semua ingat, kenapa sampai setiap sekolah atau semua sekolah itu memiliki peraturan yang berbeda? Karena sekolah itu harus menyesuaikan dari kebutuhan peserta didik, guru maupun situasi atau kondisi umum yang ada di sekolah tersebut. Misalnya Spaneva sini tidak mungkin punya aturan sama dengan sekolah lain kan? Ya, tidak mungkin. Karena sebelum sekolah atau sekolah maupun guru mereka membuat peraturan, mereka harus melihat dulu kebutuhan semua peserta didik apa dan karyawan maupun semua guru membutuhkan apa dan situasi atau kondisi sekolah di sini kira-kira seperti apa. Dari situ baru mereka membuat aturan. Kan beda. Ya, seperti itu ya guys kan alasan kenapa semua sekolah memiliki peraturan yang berbeda. Oke, terlepas dari alasan terkait peraturan yang ada di sebuah sekolah, mungkin dari anak-anak semuanya bisa memberikan terkait aturan-aturan yang ada di sekolah. Terus kita sekolah ya, kita cari ke sekolah itu. Aturan yang ada di sekolah apa saja? Wajib bersalaman dengan guru ketika masuk sekolah. Yang berikut coba satu-satu ya supaya bisa tahu. Kita bisa ukur dia tahu tidak aturan yang ada di sekolah. Jangan sampai anak-anak sekolah di sini sebenarnya tetapi aturannya tidak bisa ingat, tidak bisa tahu. Yang pertama tadi sudah, yang kedua menjaga
menjaga nama baik. Itu aturan atau merupakan kewajiban? Kita jam 6.45 harus sudah ada di sekolah. Oke, jam 5 sudah di sekolah. Dan bebas atau merasa tertekan atau merasa terikat tidak. Kita karena anak sekolah, artinya sekolah itu membuat sesuatu itu untuk yang terbaik buat kita anak-anak ini. Bisa? Oke. Sekarang kita masuk ke yang ketiga apa? Di lingkungan mana? Masyarakat. Lingkungan kita terdapat peraturan yang artinya untuk mewujudkan atau menciptakan lingkungan yang tertib, aman, dan jauh dari kata bahaya. Yang bertugas untuk membuat peraturan di tempat tinggal atau lingkungan siapa? Siapa? Ketua RT ya. Ketua RT itu dia tidak beda jauh dengan kita punya materi peraturan yang ada di rumah, misalnya yang membuat peraturan terkait berhubungan dengan sampah. Tentunya peraturan yang dibuat oleh Pak RT itu tidak hanya untuk kebutuhan atau kepentingan dia punya keluarga atau kepentingan diri sendiri, tetapi kepentingan untuk semua warga. Oke, terlepas dari aturan yang ada di sekolah dan di sekolah, ada juga peraturan yang ada di tempat ini. Contohnya Pak RT, dia ingin misalnya dalam suatu daerah kayaknya di tempat tinggal di Mesir atau Bintang, itu ada jalan yang boleh dibersihkan atau ada sumbernya air minum atau air. Dari situ Pak RT berinisiatif untuk membuat aturan, dan tentunya warga setempat atau masyarakat harus mengikuti aturan tersebut, karena aturan itu untuk mendobrak yang namanya tadi lingkungan yang tidak bersih, kemudian ada sumbernya mata air. Kalau warga semuanya, misalnya warga semua tidak mematuhi atau tidak mengikuti arahan atau aturan yang dibuat oleh RT, pertanyaan mungkin kita masih yang sama. Kira-kira apa yang terjadi dalam suatu desa itu atau tempat tinggal yang desa dan desa itu? Mister orang tanggung jawab ya. Kenapa? Banjir. Bintang? Selokan? Kotor. Itu suatu atau jawaban sederhana ya. Dan kita tidak mematuhi peraturan. Memang peraturan itu semua orang menganggapnya peraturan yang sangat simpel, peraturan yang sangat ringan. Tetapi dengan ringannya atau simpelnya peraturan itu, apabila kita tidak mematuhi dan menjalankannya, berarti lama-kelamaan tempat tinggal kita itu bisa berubah jadi pedesaan atau kampung-kampung yang umum. Adanya istilah ini supaya kita bisa mengetahui aturan-aturan yang ada di wilayah-wilayah atau tempat tinggal Riau dan juga Yogyakarta. Misalnya mereka tidak langsung, warga setempat tidak langsung menyebutkan terkait gotong royong atau berbakti, tetapi yang mereka bilang sambatan atau bohong. Tetapi kita sudah bisa mengetahui kan lewat buku-buku pelajaran atau lewat referensi mana. Ya, itu salah satu ada di negara. Sekarang kita masuk dalam melihat atau mempelajari terkait peraturan-peraturan yang ada di negara, yang mana kita masuk ke lingkup yang lebih besar, lingkup berbangsa dan bernegara. Karena tadi kita sudah pelajari terkait peraturan di rumah, sekolah, lingkungan. Sekarang kita masuk ke lingkup yang lebih besar. Bisa ya? Tetapi anak-anak jangan pusing atau jangan begitu, karena memang di lingkup lebih besar negara, tetapi peraturan itu semacam kayak melalui anak tangga itu kan. Ya toh? Tidak mungkin kita naik rumah yang kita tangga yang satu kita injak langsung kita lompat ke tangga yang 5, kan tidak mungkin. Atau bintang dan meter seringkali begitu. Tidak kan? Ya, jadi artinya kita melalui tangga yang pertama dan berurutan itu kita lihat peraturan yang dalam lingkup besar, tetapi dia start awalnya dari tingkat apa? RT atau RW, kemudian dia masuk ke tingkat desa atau kelurahan,
kecamatan, kemudian kota, kabupaten, provinsi, hingga negara. Dan hari ini kita kenal pusatnya di mana. Afisa kan? Afisa ke belakang satu kelompok. Eva sama Mbak berdua orang di satu kelompok. Di sini Yunita. Yunita sama Yunita. Kelompok satu, kelompok dua, kelompok tiga, kelompok empat, kelompok lima, enam, kelompok tujuh, kelompok sini kau tetapi bintang mereka karena orang loh, ini hanya 3 orang. Ini bapak kita satu orang ke sini ya, satu orang ke sini dan satu orang lagi ke sekarang kelompok satu. Ayo kelompok satu. Perwakilan siapa yang mau maju untuk memainkan pekerjaan di depan? Kelompok berapa? 6 punya kelompok. Cokane berarti. Mainkan media. Jawab pertanyaan. Jawab pertanyaan. Iya, jawab pertanyaan. Oke. Bintang dan teman kelompok pegang pelaku apa saja yang membuat peraturan di rumah. Pertama, Nenek sama kakek. kakek sama nenek. Orang tua. Orang tua. Kita dan saudara. Oke, terima kasih bintang. Sana jelas ya. Bukan gazan, bukan juga jawab pertanyaan, tetapi ini apa ya gambar? Coba masih lihat. Jelaskan. Gambar tersebut maksudnya kira-kira seperti apa begitu? Merupakan gotong royong membersihkan sampah yang berserakan. Gambar kita. Terima kasih banyak Mas Pitra. Ya apa-apa. Kalau menjelaskan gambar juga sesuai materi. Atau kalau kita masuk akan. Iya, dengan kelompok ya, kelompok 7. Istilah untuk sebutan gotong royong di Jawa sini apa ya? Punya itu hebat. Bisa ya? Istilah untuk sebutan gotong royong di Jawa sini. Kan tadi teman-teman sudah jawab. Kerja? Bakti. Oke, terima kasih Mas Raditya kelompok 7. Oke, silakan namanya siapa? Eko juga di sana. Oke,
lihat dan simak baik. Ini peraturan terdapat di lingkup mana? Rumah. Bisa menjelaskan terkait? Berangkat ke sekolah, alangkah baiknya mandi dulu, membersihkan kamar, membantu orang tua, dan bersalaman dengan kedua orang tua sebelum berangkat ke sekolah. Oke, terima kasih banyak. Luar biasa jawabannya. Sekali. Terima kasih Luar juga. biasa. Menetapkan bahwa jika di jalan raya ada lampu merah, artinya kita berhenti. Dan mungkin ada kendaraan yang arah atau samping kiri kanan bisa lanjut beraktivitas. Tetapi siswa satu ini dia terus begitu saja, sudah berdiri sudah pakai helm. Untuk mencegah perbuatannya, pihak keamanan mengambil ke tempat supaya tidak terjadinya kericuhan di jalan raya. Bisa? Oke. Perhatian dari kelompok baju untuk pemain kita demikian di depan sudah pas atau kita lanjut lagi? Ada. Atau ada yang mau maju? Silakan. Pas. Anak-anak semuanya mengerjakan tugas di lembaran LKPD ya, tugas kelompok. Ya. Sekarang Pak Jelen sementara membagikan LKPD ya supaya anak-anak mengerjakan tugas kelompok di lembaran. Masing-masing kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil dari kerja kelompok ini. Lalu bagi kelompok yang merasa sudah selesai berarti bisa ke depan untuk presentasi. Perkenalkan nama dengan asal kelompok berapa.
peraturan warga negara wajib mentaati lalu lintas. Tujuan peraturan menjaga keselamatan kita. Dapat jika dilanggar mendapatkan sanksi, bisa terjadi kecelakaan. Ya, terima kasih.